Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda dalam program Incip pemirsa. Ini kebetulan banget hari ini kita agak couple ya, karena sama kotak-kotak ya. Sama kotak-kotaknya sayangnya warnanya beda. Kalau aku ini warnanya apa ya? Judonker ya? Judonker and abu-abu, tapi motifnya tetap sama kotak-kotak pemirsa ya. Hari ini kita mau bahas yang kotak-kotak ya. Kebetulan hari ini ada yang kotak juga di sini. Nah, ada tempe kotak. Ada tempe kotak maksudnya pemirsa. Jadi kita sesuaikan ya dengan temanya hari ini pemirsa ya. Oke. Waduh, batuk-batuk cinta. Oke, kayak biasa program acara Incip-Incip hari ini lagi ada di Dapur Dama TV pemirsa ya. Kalau untuk versi yang di luarnya minggu depan aja pemirsa, insya Allah ya kalau dapat nanti ya. Oke. Ayah Samsu, hari ini kita mau masak apa? Ya karena ada tempe, ya kita masak sambal oseng-oseng tempe. Sambal oseng-oseng tempe. Sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe. Tapi ngomong-ngomong emang tempenya sedikit ini. Iya. Kok cuwili. Ya itu, makanya Dapur Dama TV kan selalu menginspirasi para bapak-bapak. Tadi aku tuh nggak sengaja kan mau apa tuh out frame, ternyata aku tuh ngintip tembengnya paruannya di sebelah kono. Kayaknya lagi diberikan ke seorang ya paruannya itu ya. Jadi kalau di kulkas ada tempe sedikit ya sudah, adanya itu dimasak saja. Yang penting kalau misalnya bosen tempe goreng ya dimasak variasi lain. Seperti hari ini kita akan masak apa tadi? Sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe. Namanya sambal goreng tempe berarti pasti ada cabenya ya? Ada cabenya, ada berambangnya, ada bawang. Dan kalau sambal goreng tempe itu tidak lepas dari yang namanya lengkuas atau laos ya. Dan sedikit asam Jawa. Tapi ada juga yang nggak pakai asam, ayah. Ya boleh, nggak pakai asam. Tapi kalau pakai asam itu ada rasa kecut-kecutnya enak itu. Sama kecap manis. Dan sesuai dengan baju kita yang kotak-kotak, maka tempe ini harus dipotong kotak-kotak itu. Jadi ini sambil saya ngiris ini ya. Nah ini diiris ini. Ini sambal, namanya aja sambal goreng tempe pemirsa. Pasti bahan dasarnya awal itu pasti dari tempe ya pemirsa. Nah ini kita potong sama ini. Seperti ini ya. Seperti itu. Dipotong ukuran dadu boleh. Atau mungkin dipotong yang agak seperti ini ya. Panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang nih ya. Tipis gitu boleh ya, sesuai dengan selera pemirsa. Ini tempe yang sudah dipotong-potong sudah. Sekarang kita letakkan. Sekarang kita mau fokus ke perbumbuannya pemirsa seperti biasa. Bumbunya diwehi bawang berambang. Ini dirajang boleh, diulek halus juga boleh? Juga boleh. Tapi alangkah enaknya kalau dirajang, karena kalau dirajang itu nanti kalau makan tempe ada katutan berambang ini enak, gurih. Rajangannya seperti itu. Terus ada lombok ini juga begitu. Lombok ini juga bisa dipotong kecil-kecil, bisa wungkul. Kalau wungkul rasa pedasnya kurang, kalau ingin lebih pedas maka ini diiris-iris kecil-kecil gini supaya terasa pedas. Nah ini kan lomboknya ini isinya nggak dibuang nanti. Jadi biar terasa pedas ya. Maka untuk lombok abangnya nanti juga tidak usah dibuang isinya. Untuk ini, untuk sambal goreng ini. Sekarang kita mau ngerajang yang namanya cabai besar. Cabai, potong agak miring-miring gini ya, tidak kotak-kotak. Rotok miring, rotok memanjang gitu loh. Kebetulan tadi adanya cuma satu aja cabai besarnya ya, jadinya.
Tapi kalau kebanyakan ini ya kadang-kadang agak lengur nanti. Terus ada laos. Laos ini digeprek dulu, lengkuas. Ini sudah dicampur gitu aja. Kemudian ada ini. Ada ini asam ya, asam Jawa. Asam Jawa tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kita larutkan. Kita larutkan dengan Airnya. air. Nah, ini. Ini pakai sendok yang saji. Oke, pemis. Namanya juga bapak-bapak ya begitu ya pasti. Iya. Kalau masak tuh kadang suka melucu pemirsa ya. Terus diperes-peres Oke. gini. Jadi agak dihancurkan gitu ya. Dihancurkan dengan tangan gini aja enggak apa-apa. Ya, yang penting tangannya kan sudah licik. Nah, gitu. Jadi ini versinya ayah sama su pemirsa kalau untuk yang versinya versi bapak-bapak yang bapak-bapak. pokoknya Ini pakai asem. Asem. Asemnya sedikit aja secukupnya ya. Segini kurang lembut. Sudah cukup. Nah, asem Sudah sudah. Nah, Sekarang kita ngapain? Ini airnya ditambah ya, supaya nanti ketika kita masak dengan menambah air sudah tidak pakai air lagi, tapi air asam ini ya, Oke. secukupnya saja. Nah, sekarang kita tuangkan minyak di wajan. Emang harus jauh gitu ya kawan? Harus. Iya, emang harus jauh gitu Kalau Bang. bisa harus ditarik begini, seperti teh tarik. Tapi ini. Nah, ini menggunakan seperti biasa, apinya kecil ayah ya. Ya, kalau ini enggak masalah, api kecil, api besar. Api sedang enggak apa-apa. Kalau misalnya kita sedang masak di luar ada tok, assalamualaikum. Waduh, ono tamu rek susu ya. Ya langsung dipesan hei, ono. Entang masak, entang mari ya. Ini tinggal nunggu panas. Menunggu minyaknya panas. Pemirsa, setelah ini kita akan memasukkan perbumbuannya. Perbumbuannya. Kalau episode yang lalu ketika kita masak cumi-cumi ya, episode yang lalu itu lombok merahnya kan diterakhirkan setelah semuanya layu. Kalau ini nanti langsung dicemplungkan jadi satu. Langsung semuanya ini? Tidak usah nunggu layu. Langsung ini dicemplungkan salaus-lausnya. Gitu. Inilah kreasi ini langsung masak ya. Ini dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Tidak nunggu garing, supaya ini juga seakan-akan tergoreng. Jadi ini sambal goreng basah, sambal goreng tempe basah nanti. Ada kan sambal goreng tempe kering. Nah, itu biasanya digoreng dulu. Nah, ini langsung dicampur saja. Ini tambahi air sedikit. Oke, ini langsung dituangkan untuk air asamnya ya, sedikit aja dulu. Nggak langsung semua ya? Nggak langsung semua. Nah, ayah, kalau untuk yang sambal goreng apa itu? Ini batu cintanya keluar lagi ya. Minum. Oh, ini karena ini saking enaknya kayaknya ini sampai wahing-wahing. Nah, ini diambil sedikit. Untuk air asamnya dia dituangkan sedikit demi sedikit, jangan langsung bior itu pemirsa ya. Aroma tempe ini mulai utem. Nah, sekarang tinggal ngasih gula. Ada yang ikutan batuk nih, Sylvia ikut batuk. Kasih. Ih. Dikasih. Patuknya diayu-ayu no, Mbak Sylvia. Oke. Kemudian tadi kita lihat ini tadi diberi gula. Seperti biasa kalau untuk dapur Dama TV ini nggak lupa memberi gula, sedikit gula ya secukupnya aja, misalnya sesuai dengan selera. Kemudian kita beri tambahan bumbu-bumbu yang lain ya. Kalau sudah agak mateng, baru dikasih kecap manis.
Oh. Nah, begitu saja. Nanti jadinya agak manis begitu berarti ya Samsu ya? Ya cukupan lah, gurih. Kecapnya aja memang kecap. Sambal goreng tempenya sudah mulai jadi pemirsa. Kalau kurang hitam dikit tambahi kecap. Nggak ditambahin bumbu cumi tadi. Nah, cuman begini aja langsung mateng. Cuman Luar berapa biasa menit nanti? ya. Ya. Kurang lebih nggak sampai 15 menit. Nggak sampai. 10 menit sudah matang sambal goreng tempe ala Dapur Dama TV sudah mulai bisa disajikan pemirsa. Bisa Ini disajikan. bahan-bahannya simpel. Ayah mau minum dulu. Enggak, ini kan karena wahingnya kan karena wahing Wahing ini lombok ini. Bukan karena apa itu keselak. Nah, ini langsung diadai nanti. Nah, bayangkan nanti tempe yang hanya seiris tadi ketika dimasak sudah menjadi berapa porsi ini. Itu tadi kalau dihitung harga nanti tempe itu paling kalau seukuran ini tadi itu cuma 2.000. Jadi masak dengan biaya 2.000 itu bisa seperti ini. Tempenya 2.000 katakanlah, berambang bawangnya sama lomboknya itu 3.000. Nah, sudah jadi. sudah siap untuk disajikan pemirsa incip-incip yang ada di rumah. Aduh, ayah katanya ngepres we. Saking semangatnya untuk masak pemirsa ya. Nah, pemirsa incip-incip dan juga bapak-bapak yang ada di rumah. Jadi ini adalah salah satu versi mudahnya, versi simpelnya kalau kita mau memanfaatkan bahan yang ada di kulkas. Misalnya di kulkas cuma ada tempe, ya boleh kita olah tempe. Ya ini diolah tempe menjadi yang namanya sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe. Makanya kalau di kulkas itu nanti yang tidak boleh kosong. Hah? Yang tidak boleh kosong itu adalah berambang, bawang, lombok, bumbu wungkul. Itu setiap hari harus ada. Jadi sewaktu-waktu malam gitu kita lapar, tidak ada apa-apa, masakan habis, terus kepingin masak lainnya, di kulkas sudah ada bumbu-bumbunya, ya tinggal tempe, atau kalau tidak ada tempe ya telur, kalau tidak ada telur ya apa tahu. Kalau nggak ada semuanya. Kalau tidak ada semuanya ya sudah. Ya apa ya? Tidur. Marung. Jadi gitu pemirsa incip-incip dan juga buat bapak-bapak yang di rumah. Jadi nggak usah minder ya, bahwa yang namanya kaum laki-laki itu pasti bisa melakukan apapun asal kita mau berusaha, kita mau belajar ya. Ini bumbunya sangat simpel sekali. Tadi cuman bawang berambang, kemudian lengkuas, cabai besar dan juga cabai kecil ya. Nah, ini bisa jadi sebanyak ini nih pemirsa. Ini kalau di warung bisa berapa ya? Wah, ini sudah berapa porsi kalau untuk nasi campur ya. Lek sego campur wis dadi wake iki ya. Wake wis. 4 porsian. Padahal tadi ini kan bahannya cuma tempe ya. Tempe. Ya. Yang notabene ini tempe ini kan murah meriah ya. Tapi iso jadi sak iki pemirsa. Jadi ini kalau di total ya paling 10.000 lah. Sak lengone titik berang sendok. Ya, gasnya 10.000 berapa? Bisa ya. jadi untuk makan 4 orang, ya kan? Nah, sekarang kita waktunya buat incip-incip. Ini kayaknya Devia udah mulai kepingin nih ayah Samsu. Pingin. Ini cocoknya untuk gandengannya sayur asem. Sayur asem yang bening-bening itu. Bening-bening. Yang sayur bening juga cocok biasanya. Sayur tewel lodeh ya enak. Bahkan rawon pun diselingi ini enak. Oh, rawon kasih ini enak. Dikasih ini ya enak. Tempenya tempe gini ini. Oke, berarti ini harusnya ini manis ya. Kan tadi kan dikasih kecap manis. Ada manisnya. Ya, dan sekarang ini versinya adalah sambal goreng tempe yang manis. Ini nanti hasilnya manis menurut saya. Tapi untuk membuktikannya, saya harus langsung icip-icip kira-kira gimana rasanya ya. Ternyata manis atau gurih atau asin. Saya bisa komen nanti setelah aku makan ya. Ya. Enak ya. Enak. Mau tempe? Jadi ada asam tadi juga ada kejut-kejut ya. Saya mau makan bawang putihnya juga. Nah, itulah fungsinya berambang bawang itu tadi dirajang nanti.
Karena di sini masih ada tekstur berawang-berawangnya. Dan itu kalau dimakan juga gurih. Kalau di sambal goreng begini. Ayo mencobain kalian? Saya enggak sudah. Nanti keselak lagi. Kesel lagi ya. Baik misal ini setelah nanti tadi mengincipi ini memang tadi untuk fungsi dari asam sendiri itu fungsinya untuk apa? Menghilangkan lengur ya. Bisa bisa juga begitu. Tapi ini tadi terasa ini asamnya. Makanya ini nanti mau jelaskan sekalian nih ya. Nah, kalau kita menambahkan namanya sedikit campuran air asam karena ini untuk menambah cita rasa juga ya. Karena kan kadang kan ada tuh yang buat sambal goreng tempe tapi tanpa asam. Tapi ternyata setelah ditambahkan air asam dia cita rasanya jauh-jauh lebih keluar, lebih kuat begitu ya. Gitu ya. Ciri khasnya sambal goreng tempe itu ada asamnya. Kalau yang tadi ayah kalau misalnya ditambahkan yang lain sambal goreng yang apa tempe dikasih yang lain kentang gitu, berarti itu yang awal mula dimasukkan yang mana? Kalau rempol hati ya. Kalau rempol hati dulu. Rempol hati dicemplungno, baru kentang dicemplungno. Tapi kentangnya sebelumnya harus digoreng dulu. Bukan kentang yang langsung mentah begitu. Tapi digoreng dulu baru dimasukkan menjadi sambal goreng kentang. Tapi kalau kayak tadi ini sambal goreng tempe dikasih pete enak nggak sih? Wah, tambah lezat ya. Tetapi kan pete itu termasuk sayur-sayur buah yang musiman. Kadang-kadang di pasar ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau misalnya di pemirsa menemukan pete, ditambahi pete ya enak kalau suka. Tetapi ada yang suka, ada yang tidak. Pete. Kebetulan tadi ini lagi gak nemu petenya, jadi kita just pakai tempe aja pemirsa incip-incip yang ada di rumah ya. Kalau ayah Samsu biasanya lebih suka sambal goreng apa? Biasanya kalau di rumah buat sehari-hari? Ya sambal goreng itu tadi kentang ati. Itu seperti selamatan. Seperti makan nasi tumpeng gitu. Kalau ada sambal goreng ati sama kentang, kayak oleh berkat. Oleh berkatan. Berarti selamatan. Berarti ayah setiap hari bikin sambal goreng kentang ampel ati aja biar berkah setiap hari. Ya. Nah, ini ya sambal goreng tempe kalau misalnya pengen yang versi yang basah, pemirsa ini yang basah. Ini yang basah. Ini yang versi basah tadi nggak usah digoreng dulu setengah matang. Kalau kepingin yang versi kering. Yang kering itu ada yang kotak-kotak seperti ini. Tapi digoreng dulu, tempenya digoreng dulu sampai kering, ditiriskan, baru bumbu dimasukkan. Bumbu-bumbu tadi diongseng ya. Ada yang kotak-kotak gini, ada yang tipis-tipis. Tapi bumbunya sama kayak tadi ya Samsu ya? Ada tambahan lagi. Apa tuh ya? Ketika ini sudah ditiriskan, bumbu yang seperti tadi diongseng-ongseng, terus langsung dimasukkan. Tempenya dimasukkan. Nah, ya seperti tadi ada kecap dan lain-lain. Nah tambahannya ketika kita masak sambal goreng kering yang tipis maupun yang kotak-kotak begini dengan tempe yang sudah goreng ya, itu tinggal nambahi irisan gula merah. Itu namanya kering tempe? Kering tempe. Fungsinya apa gula merah itu? Gula merah itu fungsinya untuk kering tempe itu menjadi keras, menjadi menggumpal, menjadi keras begitu. Tidak merodoli seperti ini. Dan itu awet. Kalau kering tempe itu dia juga rasanya lebih condong manis ya ayah? Lebih condong manis. Apalagi ya kena gula merah tadi. Itu cenderung manis. Dan itu awet. Makanya kalau di toko-toko oleh-oleh itu ada sambal goreng tempe, itu awet-awet sampai 2-3 bulan itu. Dan masih renyah. Itu apa? Karena ada gula merahnya. Itu tapi awet. Biasanya itu ada yang dikasih kacang ya itu ya? Ada yang kacang, sambal goreng tempe campur kacang. Seperti kita dulu waktu episode pertama, awal-awal dulu kita buat sambal goreng teri ada kacangnya. Itu kan semua digoreng dulu.
prosesnya hampir sama seperti itu ya? Hampir sama, tinggal materialnya saja yang berbeda. Terus membuat dia benar-benar kering, sekering-keringnya itu berarti harus lama ya ketika proses selesai ya? Gongsolnya itu lama. Pas masaknya itu. Tapi kan karena memang bahan dasarnya sudah kering, jadi tempenya sudah digoreng kering, yang ditiriskan tadi. Bahkan ada yang orang-orang yang di desa-desa itu, tempe yang sudah diiris-iris itu. Apa itu ayah? Ya biasanya orang-orang itu untuk selamatan. Itu dijemur dulu, dijemur kering baru digoreng. Itu semakin crispy, semakin kriuk-kriuk, enak, renyah gitu. Jadi yang bikin ketika dimakan crispy renyah itu karena penjemuran. Tempenya digoreng dulu waktu itu? Penjemuran dulu. Oh, dijemur dulu? Jemur dulu, kalau di desa-desa itu, mbah-mbah itu dulu, itu dijemur baru digoreng. Tidak diiris langsung digoreng, tapi dijemur dulu, digoreng. Itu semakin crispy, semakin kriuk-kriuk. Jadi kayak gitu pemirsa, kalau misalnya kepingin bikin sambal goreng tempe yang lebih kriuk-kriuk begitu, kayak yang sini ngomong selamatan gitu ya, itu biasanya pemirsa ya, tempenya itu dijemur. Berapa hari biasanya ya? Oh ya enggak, pokoknya dijemur sebentar aja kan, karena tipis itu toh. Itu berapa jam itu sudah kering. Itu harus sampai tingkat keringnya seberapa sih biasanya? Kering, benar-benar kering. Kalau diambil itu sudah kering, tidak ada basah sama sekali. Waktu campur bumbu nggak hancur itu biasanya? Enggak, kan digoreng dulu itu. Setelah dijemur, digoreng, matang, ditiriskan itu tadi. Sudah. Ya kita pas ngodeknya ya gak ngudek lolo. Nah, kalau misalnya pas mau jemur, terus pas lagi gorok srengenge terus piye? Ya kita tunda dulu. Tapi kalau selak ke susu, ini misalnya salah buat acara gitu kan ya, itu gimana biasanya? Acaranya nggak usah, digoreng kering aja sudah. Goreng kering aja dengan itu tadi, gula merah itu tadi sudah cukup. Bahkan orang-orang ini ada yang dicampuri mihun nanti. Mihun buat apa ya? Ya ini untuk sambal goreng kering itu. Nggak lembek itu mihunnya nanti? Enggak, ya mihunnya juga digoreng juga. Jadi mihunnya digoreng, digodok gitu ya, digoreng, kemudian ya dicampur dengan irisan tempe yang kecil tipis-tipis itu tadi. Sudah, namanya sambal goreng mihun. Ada itu. Sambal goreng mihun berarti tetap ada tempenya ya? Ada tempenya juga. Kadang-kadang orang-orang ya mihun sama kacang itu aja. Mihunnya nggak dijemur dulu kan? Nggak usah dijemur. Pokoknya mihunnya biar crispy ya, mihun crispy. Wow. Mihunnya kan kering sudah. Itu pakai mihun yang apa tuh, kayak mihun yang putih atau yang kayak hijau itu biasanya? Yang agak biru-biru itu. Itu kan suun. Kalau yang agak biru-biru itu suun. Suun itu biasanya untuk bakso, untuk mie, untuk soto itu. Kalau bihun itu yang bihun. Yang putih itu berarti ya? Ada bihun jagung, ada bihun terigu itu. Jadi buat bapak-bapak ya, biar bisa membedakan mihun sama suun. Kalau suun itu yang biasanya buat bakso yang warnanya kayak hijau-hijau kebiruan ya. Yang biasanya buat bakso, buat soto itu ya, itu biasanya pakai yang namanya suun. Kalau mihun itu biasanya warnanya putih ya. Untuk bihun itu, untuk masak bihun itu. Biasanya juga untuk isi lumpia. Kalau orang-orang tradisional itu kan bikin lumpia isinya mihun, bikin pastel isinya mihun, kan ada itu. Tapi kalau suun itu jangan sampai keliru senar. Karena senar itu ya mirip seperti suun itu. Oke. Berarti banyak cara ya, dan juga ternyata tempe itu juga bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Nggak cuma melulu tempe goreng, tempe penget ya. Ternyata bisa dibuat sambal goreng, kering tempe, apalagi? Jangan lombok. Jangan lombok. Aku kayak sing mangiku tempe penget. Bukan. Apa pedo? Jangan lombok itu sayur kuah, ada kuahnya. Tapi yang pedes, itu biasanya isinya tahu kempos sama tempe. Itu tidak usah digoreng, itu langsung. Tempenya langsung yang diiris langsung cemplungkan? Langsung kotak-kotak itu cemplungkan sama tahu kempos. Enak tuh ayah? Enak, ya nanti satu saat kita buat itu, jangan pedes, sayur boleh pedes coba tempe. pemirsa incip-incip ya, itu jangan pedes tempe ya? Itu biasanya pakai nasi jagung. Enak ya? Dan teman-teman bantengan seluruh Malang Raya ini, itu paling suka dengan jangan pedes.
Oh, yang biasanya cabai kecilnya wongkol itu ya? Bisa wongkol. Kayak santan ya? Ya, kasih santan. Bisa wongkol, bisa langsung digerus. Bahkan kalau Boleh sekali-kali nanti itu ya? Ya, kalau di Blitar itu namanya jangan pedas, apa jangan lombok gitu kan, istilahnya kan jangan lombok. Itu sayurnya jangan itu ya lombok itu. Jadi lombok 1 kilo cemplung no. Jadi ya memang begitu. Wongkul gitu. Gimana itu? Jangan lombok wong Mbak Mono. Itu namanya jangan lombok kalau di Blitar. Bener-bener lombok sayurnya. Gitu. Kalau aku jangankan kamu, aduh Bang Matius langsung gimana gitu ya. Oke. Ayah Samsu ini kayaknya Bang Matius dan juga Devia udah mulai kelaparan ya. Ket mau semuanya kode-kode hari semari gitu ya. Semari. Karena durasinya ya. Karena durasinya mengingat durasi yang sangat terbatas sekali. Ini udah closing ya? Oke, ini sekarang kita mau langsung makan-makan pemirsa sama tim kita juga. Sekarang ini udah waktunya closing. Ya. Terima kasih Ayah Samsu atas sajiannya hari ini. Sampai ketemu lagi di episode yang Sampai ketemu lagi di selanjutnya di minggu depan ya dengan masakan-masakan yang lainnya. Yang lain, yang unik-unik. Kita cari yang unik-unik. Yang unik-unik yang hemat pemirsa. Yang unik sesuai dan dengan hemat. kantong pemirsa ya. Oke pemirsa Encim-Encim yang ada di rumah tidak terasa sudah di penghujung acara. Anti mohon pamit dan juga Ayah mohon pamit juga. Ya. Salaman lagi ya. 2 kali lu salaman ini. Ya lagi. Salam ya. Baik, pemirsa Encim-Encim terima kasih dan tetap dalam program acara Encim-Encim. Sampai jumpa. Dah.